Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janah Marwia Gumai. Saya mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, prodi jurusan saya Perbankan Syariah. Di sini, tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan saya akan menjawab pertanyaan satu persatu yang telah diberikan oleh dosen saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagiannya. Isim marfu'at adalah isim yang beri'rab rofa. Jama dari marfu adalah marfu'at. Isim yang mashub adalah isim yang beri'rab nashab. Jama dari mashub adalah mashubat. Isim yang majrur adalah isim yang beri'rab jar. Jama dari majrur adalah majrurat. Misalnya pada kalimat ta'alamu Ahmadu al-lughatu arabiyata fil masjid. Ahmad belajar bahasa Arab di masjid. Kata Ahmad beri'rab rofa sebagai subjek fa'il dengan tanda domah diakhiri kata karena beri'rab rofa. Maka kata Ahmad tersebut dikatakan marfu karena isim menjadi marfu dalam 6 keadaan, diantaranya adalah keadaan sebagai subjek fa'il. Kata al-lughatu beri'rab nasab sebab sebagai objek maf'ul bih dengan tanda fathah. Karena beri'rab nashab, maka kata al-lughatu tersebut dikatakan mashub. Isim menjadi mashub dalam 11 keadaan, diantaranya adalah keadaan sebagai objek maf'ul bih. Kata masjid beri'rab jar sebab didahului huruf jar, yaitu fi dengan tanda kasroh karena beri'rab jar. Maka kata masjid tersebut dikatakan majrur. Isim menjadi majrur dalam 2 keadaan, diantaranya didahului huruf jar. Ada bagian-bagian isim-isim yang marfu'at, yaitu yang pertama ada mubtada, yaitu isim marfu yang terletak di awal kalimat. Misalnya al-kitabu jadidun, yaitu buku itu baru. Kata alkitab yang berarti buku merupakan mubtada karena terletak di awal kalimat. Yang kedua ada khobar mubtada, yaitu yang menyempurnakan makna mubtada pada kalimat alkitab jadidun. Di atas kata jadidu yaitu baru merupakan khobar karena menyempurnakan makna mubtada. Ada isim kana, yaitu setiap mubtada yang dimasuki oleh kana atau saudara-saudaranya. Misalnya kana alkitabu jadidan adalah atau dahulu, yaitu buku itu baru. Kata kitab yaitu buku merupakan isim kana karena kata tersebut awalnya mubtada. Setelah dimasukkan kata kana, maka istilahnya bukan mubtada lagi tetapi menjadi isim kana. Yang keempat ada khobar inna, yaitu setiap khobar mubtada yang dimasukkan oleh kata inna dan saudara-saudaranya. Misalnya inna alkitaba jadidun, sesungguhnya buku itu baru. Kata jadidun yaitu baru merupakan khobar inna karena kata tersebut awalnya khobar mubtada. Setelah dimasukkan inna, maka istilahnya bukan lagi khobar mubtada tetapi menjadi khobar inna. Yang kelima ada fa'il, yaitu isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum setelah kata kerja aktif dengan menunjukkan pada orang atau sesuatu yang melakukan perbuatan atau yang mensifati perbuatan. Yang kelima ada fa'il, yaitu isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum setelah kata kerja aktif dan menunjukkan pada orang atau sesuatu yang melakukan perbuatan atau yang mensifati perbuatan tersebut dengan kata lain fa'il, yaitu subjek. Misalnya qara'a at-talibu risa'alatan, siswa itu telah membaca surat. Kata tolibu yaitu siswa merupakan fa'il karena terletak setelah kata kerja aktif yaitu membaca dan yang orang melakukan perbuatan. Yang membaca adalah siswa, jadi siswa itu adalah sebagai subjek. Yang keenam ada naibul fa'il, yaitu isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni lil majhul setelah kata kerja pasif dan menempati kedudukan fa'il setelah dihapusnya fa'il tersebut. Misalnya
Quri'at arisalatu, surat itu telah dibaca. Kata arisalatu, yaitu surat, merupakan naibul fa'il karena terletak setelah kata kerja pasif, yaitu dibaca. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan maf'ul mutlaq, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, dan maf'ul ma'ah beserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama yaitu maf'ul mutlaq adalah kalimat isim yang terbaca nasab yang berada pada urutan yang ketiga dari tasrifnya fi'il. Contohnya doroba, yadribu, dorban, akroma, yakrimu, ikroma. Dari definisi maf'ul mutlaq tersebut, member kepahaman bahwa satu, maf'ul mutlaq berupa kalimat isim, yang kedua, dibaca nasab dan dinasobkan oleh amil. Adapun amil yang menasabkan maf'ul mutlaq ada kalanya, yaitu yang pertama fi'il ta'am yang mutasharif, maksudnya bukan fi'il nakhis dan fi'il jamid. Contohnya, Zaidan dorbataini dorobtu, aku memukul Zaid dengan 2 kali pukulan. Yang kedua ada masdar. Contohnya, ahibtu min dorbika doroban sadidan, aku kagum atas pukulanmu yang keras. Yang ketiga ada isim sifat, yaitu ana doribu Zaidi dorba abihi. Kemudian yang ketiga ada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq terbuat dari masdar yang merupakan urutan ketiga dari tasrifnya fi'il. Maf'ul mutlaq adalah isim mashub yang disebutkan untuk 3 keadaan. Yang pertama, untuk menegaskan sesuatu perbuatan. Yang kedua, untuk menjelaskan bilangan perbuatan. Yang pertama, contoh sebagai penegas perbuatan, yaitu hafiztu darsa hifzon, aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal. Kata hifzon merupakan isim mashub dengan fathah karena isim mufrad sebagai maf'ul mutlaq. Kata tersebut berfungsi untuk menegaskan perbuatan. Jika dilihat dari bentuk katanya, maf'ul mutlaq merupakan isim yang berasal dari lafal fi'ilnya. Dalam ilmu shorof dinamakan isim masdar. Yang kedua, contoh untuk menjelaskan bilangan. Dorobtuhu dorbatan, aku memukulnya dengan 1 kali pukulan. Kata dorbatan merupakan isim mashub dengan fathah karena isim mufrad sebagai maf'ul mutlaq. Pada kalimat ini, maf'ul mutlaq berfungsi sebagai penjelas bilangan dari perbuatan. Jika kita belajar ilmu shorof, kita akan temukan bentuk isim masdar yang lebih dari 1 seperti halnya pada contoh di atas. Ketiga, contoh untuk menjelaskan jenis atau sifat. Contohnya, man kharaja min sultani sibron mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang keluar dari ketaatan sultan sejengkal saja kemudian ia mati, maka seperti kematian jahiliyah. Pada kalimat di atas terdapat kata mitatan dalam keadaan masuk. Kata tersebut merupakan maf'ul bih karena berfungsi sebagai penjelasan jenis dari fi'il yang dipakai, yakni mata. Pada kondisi ini, maf'ul bih harus diikuti oleh na'at, sehingga maf'ul bih yang berfungsi untuk menjelaskan jenis atau sifat fi'il harus diikuti oleh na'at atau sifat atau disandarkan oleh isim yang lainnya. Kedua ada maf'ul bih. Maf'ul bih disebut dengan objek, yaitu orang atau apa saja yang menjadikan sasaran pelaku. Dalam kaidah nahwu disebutkan huwa ismu mansubul lazi yaqahu bihi fi'lu, isim mansub yang menjadi sasaran perbuatan objek. Yang dimaksud maf'ul bih menurut ahli nahwu adalah isim mansub di mana posisinya menjadi sasaran perbuatan si pelaku. Contohnya, fataha Ahmadul baba, Ahmad membuka pintu. Yang menjadi sasaran dalam contoh di atas adalah pintu al-baba. Jadi, pintu di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Contoh lain, misalnya akaltul huberza, saya memakan roti. Yang menjadi sasaran dalam contoh di atas adalah roti.
al-khubza. Jadi roti di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Yang ketiga ada maf'ul fi'ih atau zaraf, ialah isim masuk yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan, atau sebagai jawaban dari pernyataan kapan atau di mana. Disebut zorof zaman bila mana berkaitan dengan masa-masa terjadinya perbuatan, dan dinamakan zorof maka bila mana berkaitan dengan lokasi terjadinya perbuatan. Nah, contohnya ada waqafa Zaidu amamal madrasati zorful makani. Zaid berdiri di depan sekolah, yaitu keterangan tempat. Pertama ada contoh azhabu ila izdaroti sobahan bakiron. Saya pergi ke kantor dini hari, yaitu keterangan waktu. Yang kedua contohnya yala'abu Zaidu kurota. Zaid bermain sepak bola di depan sekolah, keterangan tempat. Yang keempat ada maf'ul li ajli, ialah isim yang dibaca nasab yang bermanfaat untuk menyatakan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Contohnya jalasu alal kursi ta'ba. Aku duduk di atas kursi karena lelah. Yang kedua ada contoh akaltu to'ama jau'a. Artinya aku mau makan makanan karena lapar. Yang kelima ada maf'ul ma'ah, yaitu isim mashhub yang terletak sesudah huruf waw. Akan tetapi waw itu tidak bermakna dan kata sambung, melainkan mempunyai makna bersama atau kebersamaan. Maka dari itulah maf'ul ma'ah pun disebut waw ma'iyah. Sampai-sampai waw ma'iyah pun disebut sama saja dengan maf'ul ma'ah. Contohnya siratu wal jabala. Aku berjalan bareng gunung. Kata jabala dibaca masuk dengan berharokat fathah sebab sebagai maf'ul ma'ah dalam format isim mufrad. Contoh lainnya ja'al mu wa waladuha wa guroba samsi. Seorang ibu dan anaknya datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Contoh lainnya lagi dua tulu al-fajri, artinya Zaid pulang bersama dengan terbitnya fajar. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan hal tamyiz istisna bil ilah dan fil mudhari mansub berserta dengan contohnya. Pertama ada hal. Pengertian hal ialah isim mashub yang menyatakan keterangan suasana yang samar. Ada kalanya menjelaskan suasana fa'il, seperti contohnya ja'a zaida rokiba. Zaid sudah datang sambil berkendara. Lafaz kiba berkedudukan sebagai hal dari lafaz ja, seperti yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah fahoja minaha kholifa, maka keluarkanlah Musa dari kota tersebut, Mesir, dengan rasa takut. Al-Qasas ayat 21. Lafaz khoifa berkedudukan sebagai hal dari fa'il lafaz horoja yang menjelaskan suasana Musa masa-masa keluarnya, atau menjelaskan suasana maf'ul laksana dalam misal Rokitu farsa Musa roja, yang artinya aku sudah menunggang kuda sambil berpelana. Sarja berkedudukan sebagai hal dan maf'ul yang menjelaskan suasana kuda waktu dipakai angkutan di atasnya, dan laksana yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalnaka linnasi rasula. Kami mengutusmu menjadi rasul untuk segenap manusia. An-Nisa ayat 79. Lafaz rasul menjadi hal atau maf'ul huruf kaf yang ada pada lafal wa arsalna. Aku menyatakan keduanya fa'il dan maf'ul, seperti dalam laqaitu abdallah rokiba.
Aku sudah bertemu Abdullah sambil berkendaraan. Yang dimaksud sambil berkendaraan tersebut ialah aku atau Abdullah atau keduanya. Yang kedua ada tamyiz, yaitu sebuah kata atau lafaz yang dibaca mansub yang bermanfaat menjelaskan isim yang samar pada suatu kalimat. Menurut definisi buku Jurumiyah, tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang bermanfaat menjelaskan hal-hal yang samar pada suatu kalimat. Sedangkan definisi lain dari tamyiz dalam buku Nahwu Wadih merupakan kata isim yang kegunaannya menjelaskan maksud dari kata isim sebelumnya. Contohnya kayak ro'aitu arba'ata asoro, artinya saya menyaksikan 14. Yang kedua, ro'aitu arba'ata asoro gonama, artinya saya menyaksikan 14 kambing. Yang ketiga ada istisna bi'ilah mudhari mansub, yakni isim mansub yang dibaca nasab yang terletak setelah huruf istisna untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Bahasa gampangnya mustasna ialah bab yang menerangkan kata yang dikecualikan yang jatuh setelah huruf istisna. Adapun isim yang terletak sebelum huruf istisna dinamakan mustasna minhu. Contohnya ja'a tulabu ila jidan. Kata ila ialah salah satu huruf istisna. Kata sebelumnya yakni tulabu dinamakan mustasna minhu, dan kata setelahnya jidan dinamakan dengan mustasna. Pembagian mustasna yaitu terbagi menjadi dua. Ada mustahil, yaitu mustasna yang sebenarnya adalah bagian dari kelompok mustasna minhu. Contohnya ja'a mudarisuna illa Mahmud, yaitu para guru sudah datang kecuali Mahmud. Jika kita lihat mustasna di atas adalah kata Mahmud dan ia adalah bagian dari mustasna. Minhunya yaitu madarisuna, para guru, atau menunjukkan bahwa sebenarnya Mahmud juga seorang guru, hanya saja ia tidak datang. Mustasna mustahil ini bermanfaat sebagai taksihis, pengkhususan sesudah tamim atau kata umum. Yang kedua ada munkatil, yaitu mustasna yang bukan bagian dari jenis mustasna minhu atau kebalikan dari mustasna mustahil di atas. Contohnya atraqat madrasah ila kitab, yang artinya sekolah tersebut terbakar kecuali sejumlah buku. Mustasna di atas adalah kata kitab, dari mustasna minhunya adalah madrasah. Antara keduanya, kata ini adalah hal yang berbeda. Maka mustasna munkati berfaedah untuk istidrah, kembalikan atau pengecualian, bukan teknis pengkhususan. Yang ketiga ada pengertian mustasna, yakni isim mansub yang dibaca nasab yang terletak setelah huruf istisna untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Bahasa gampangnya mustasna ialah bab yang menerangkan kata yang dikecualikan yang jatuhnya setelah huruf istisna. Adapun isim yang terletak sebelum huruf istisna dinamakan mustasna minhu. Yang keempat ada fi'il mudhari mansub, ialah fi'il yang telah terpengaruh oleh suatu kondisi yang mengubah harokat akhirnya yang sebelumnya doma menjadi fathah. Akan tetapi dalam beberapa situasi harokat akhir i'rab dari fi'il tersebut tidak harus berharokat fathah. Bisa juga dengan cara menghapuskan huruf nun dari 5 kata kerja. Contohnya yaitu yaf'alani akan berubah menjadi ana yaf'ala. Yang kedua ada taf'alani, maka akan berubah menjadi an taf'ala. Yang ketiga ada taf'aluna, maka akan berubah menjadi ana taf'alu. Yang keempat ada yaf'aluna, maka akan berubah menjadi ana yaf'alu. Yang kelima ada taf'alina, maka akan berubah menjadi ana taf'ali. Yang pertama ada na'at, bisa juga disebut dengan kata sifat, ialah sesuatu yang disebutkan setelah isim, yaitu kata benda.
untuk menjelaskan gambaran keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Adapun manut adalah isim yang disifati. Contoh dalam bahasa Indonesia yaitu seorang siswa yang rajin telah datang. Kata seorang siswa adalah manut atau yang disifati, sedangkan kata yang rajin adalah kata sifatnya atau naat. Mari langsung kita lihat contohnya dalam bahasa Arab. Ja'al tilmidu mujtahid, yaitu seorang siswa yang rajin telah datang. Kata tilmiju adalah merupakan manut yang disifati, sedangkan kata mujtahid adalah naatnya atau yang menjadi sifatnya. Kedua ada taukid, ialah isim atau kata yang mengekor, kata yang dikuatkan baik dalam keadaan rofaknya, nasabnya, kofatnya, dan ma'rifatnya. Taukid adalah pengulangan yang dimaksudkan guna menetapkan keadaan yang diulang tersebut di hati pendengaran supaya yakin dengan apa yang sudah diucapkan. Taukid menyatakan tentang pengukuhan dalam tingkah ucapan seseorang supaya bisa menjadikan kepercayaan untuk orang yang mendengarnya. Taukid secara bahasa berarti menguatkan, dan menurut keterangan dari pengertian istilah, taukid ialah tabi yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan. Taukid secara bahasa berarti menguatkan, dan menurut keterangan dari pengertian istilah, taukid ialah tabi yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan dari si pendengar. Contohnya, Ja'a Zaidu nafsu, yaitu Zaid benar-benar sudah datang sendiri. Yang ketiga yaitu badal, ialah pengganti. Jadi tugas badal itu ialah menggantikan kata sebelumnya, mubdal minhu. Adapun definisi badal dalam bahasa Arab ialah lafaz yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum tanpa menggunakan perantara, antara lain ialah dengan matbunya. Untuk lebih jelasnya, ini dia contohnya, ada akal tur rogifu sulusah, yang artinya aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Yang menjadi contoh badalnya ialah kata sepertiganya yaitu sulusah, sementara mubdal minhunya yang diikuti adalah kata roti yaitu rogifah. Badal dalam bahasa Arab tersebut sendiri terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama badal syai min nasyai atau badal kul min kul, yakni badal yang sesuai dan cocok dengan mubdal minhunya dalam urusan maknanya. Contohnya, Ja'a Zaid ahuka, Zaid sudah datang, yakni saudaramu. Yang kedua ada badal bad min kul atau badal beberapa dari semua. Contohnya, akal tur rogifa sulusah, aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Tiganya adalah badal sebagian saja, artinya badal tersebut hanya mewakili sebagiannya saja, maka dari itu dinamakan badal bad min kul. Yang ketiga ada badal istimal, yakni badal yang berisi arti bagian dari matbunya, namun dalam urusan maknawi bukan mempunyai sifat materi. Maksudnya itu badal yang hanya mewakili sifat, isi, bagian dari mubdal minhu yang dibadali. Dalam hal ini badal istimal hampir mirip dengan badal bad min kul karena sama-sama hanya mewakili sebagian saja dari mubdal minhu. Contoh badal istimal yaitu nafa'ani zaidi ilmah, Zaid telah memberi manfaat kepadaku yaitu ilmunya. Lafaz ilmunya ialah bagian dari Zaid yang merupakan sifat maknawi yang dimiliki Zaid, berbeda dengan badal bad min kul yang merupakan bagian dari zatnya, wujudnya. Contohnya, sarosul labana sulusah, aku telah meminum susu tersebut, yakni sepertiganya. Yang keempat ada badal golat, yakni badai keliru atau salah. Jadi badal golat ini hadir atas dasar kesalahan si pembicara atau mutlakim dalam berkata. Dia tidak memiliki maksud apa-apa, sebagaimana ketiga anggota badal di atas ia murni karena hendak meralat percakapan yang keliru. Contohnya ada ro'aitu Zaidan farsa, aku telah menyaksikan Zaid
kuda ding. Dalam contoh di atas sebetulnya si mutaklim orang yang mengatakan melihat kuda, tapi ia malah keliru dalam mengucapnya. Sampai-sampai yang diucapkannya ialah Zaid. Lantas si mutlakim meralat perkataan tersebut dengan mengganti kata kuda. Jadi yang dimaksud si mutaklim sebenarnya adalah Ro'aitu farsa, aku telah melihat kuda. Saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh-contohnya. Kana wa akhwatuha adalah merofakkan isim kana dan menasabkan khobar kana. Contohnya sebagai berikut: Muhammad Karimu. Fungsi kana wa akhwatuha adalah merofakkan isim kana dan menasabkan khobar kana. Contohnya Muhammad Karim. Contoh di atas adalah susunan mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah Muhammad, khobarnya adalah Karim. Contoh lainnya yaitu kana mubtada Karim. Setelah kemasukan kana, maka ada perubahan istilah mubtada yaitu Muhammad berubah menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Kita kembali pada tugas awal, yaitu kana wa akhwatuha, bahwa kana dan saudaranya bertugas untuk merofakkan isim kana, yaitu Muhammad, tanda rofaknya adalah doma, dan menasobkan khobar kana, yaitu Karim, tanda nasobnya adalah fathah. Yang kedua ada inna wa akhwatuha. Inna dan saudaranya ialah sekelompok huruf kata depan yang biasanya berada sebelum isim. Jika sebuah jumlah ismiyah kalimat yang tersusun dari mubtada dan kabar didahului oleh inna dan saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan dinamakan isim inna, dan kabar tetap marfu dan dinamakan kabar inna. Contohnya seperti Allahu Samiul Alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lafaz Allah menjadi mubtada dibaca rofa, sedangkan lafaz sami'u menjadi khobar dibaca rofa. Kalimat kedua atau contoh kedua dimasukkan inna. Jadi innallaha sami'ul alim, bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lafaz Allah berubah menjadi isim inna dan dibaca nasab dengan fathah, sedangkan kata sami'u tetap dibaca rofa dengan tanda domah karena sebagai kabar inna. Fungsi inna wa akhwatuha ialah menasabkan isim inna dan merofakkan kabar inna. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.